Kemudian yang berikutnya adalah numuwul qudrah ala muhadatsatiz dzati au mukhatabatin nafsi. Ya. Di masa muda ini sudah mulai muncul kemampuan untuk berbicara dengan jiwa dan diri yang ada di dalam tubuhnya ini. Imma litaknib, mungkin untuk menyalahkan, awil i'tirad, mungkin untuk menyanggah, au mujarrad mukhatabat mukhatabah wa muhadatsatin nafsi, atau hanya sekedar berbincang-bincang saja haula ma hadasalahu khilala yaumihi, ya, apa namanya, dengan tema sesuatu yang terjadi hari itu. Di hari itu dia mulai bisa ngobrol dengan dirinya. Wahia ibaratun an muhadasatin hadiatin ghaira mu'linatin, ya. Dan ini adalah sebuah ibarat tentang percakapan yang tenang tapi tidak sampai terlihat di luar. Ya, kalau kita yang batin, ngajak berpikir sendiri. Yang paling jelas kalau kita sholat itu contoh yang paling kuat sekali dan paling mudah untuk difahami. Kalau orang sholat sudah mikirnya beberapa hal yang ada di luar sana, artinya dia sudah mulai bisa berpikir tentang atau ngajak berbicara dirinya. Ya, jadi kemampuan berikutnya ini adalah kemampuan, ya, mengajak berbicara diri sendiri. Sudah mulai bisa ngobrol. Temanya apa? Bisa saja menyalahkan diri. Bisa juga temanya menolak atau membantah. Bisa juga hanya sekedar ngobrol. Ngobrol biasa. Baik. Ya, ini adalah kemampuan yang mulai muncul di masa muda. Dulu anak-anak tidak bisa kayak gini. Batin, ngobrol dengan diri sendiri tidak bisa. Ketika sudah jadi muda, jadi pemuda, ini akan muncul. Dan dari kemampuan ini nanti akan ada perasaan-perasaan yang lain. Menyalahkan, menjadi ada rasa takut, merasa bersalah, ya, merasa tidak nyaman, ya, menolak, ya, nanti ada rasa takut, ya, pertahanan diri, kemampuan di sini untuk mengaplikasikan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, saya harus ini, aku pengen seperti ini, tapi kok ternyata Allah dan Rasulnya tidak boleh. Gimana ya? Nah, itu sudah mulai ada perasaan seperti itu. Mulai kepikiran bekerja, mulai kepikiran nanti menikah. Itu di masa muda. Umur 18, 19, 20, 21 ada. Sebelumnya tidak mikir, apalagi kerja, ada cuman minta sama orang tua saja. Ya. Tapi kalau sudah di masa-masa ini sudah mulai bisa berbicara dengan diri sendiri, dan ini bagus apabila nanti dikembangkan menjadi kemampuan untuk apa namanya, muhasabah diri. Diajari gimana cara muhasabah diri. Ya. Ini ada bagus ini pembahasan. Muhasabah diri diajarkan bahwa muhasabah itu ada muhasabah sebelum melakukan tindakan, dan muhasabah setelah melakukan tindakan. Ini kemampuan ngobrol dengan diri dibawa kepada muhasabah. Ya, sebelum melakukan tindakan berpikir, aku melakukan ini karena Allah atau karena siapa? Aku melakukan ibadah ini sudah sesuai syariat ataukah belum? Ya, gitu. Kenapa saya melakukan ibadah ini? Alasannya apa? Ya,
Itu dipikirkan. Kemudian setelah melakukan ibadah atau setelah melakukan sebuah perbuatan dipikirkan, eh, misalkan sebuah ibadah ya, ibadah tadi yang telah aku lakukan di sholat subuh misalkan, kekurangannya apa ya, dari yang telah aku lakukan ini tadi kekurangannya apa ya, itu kan ngajak berbicara diri sendiri ya, kurangnya apa, kurangnya di mana, besok lagi kalau bisa saya melakukan ini, apa yang harusnya tidak aku lakukan ya, itu dipikirkan. Makanya harusnya sudah mulai bisa menghayati kenapa kalimat yang terucap pertama kali setelah salam adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian dari yang bukan ibadah, misalkan sebuah perbuatan atau tindakan yang sudah dilakukan, kemudian dipikir-pikir lagi, oh ternyata bagusnya saya tidak melakukan perbuatan A ini, bagusnya saya melakukan perbuatan B misalkan. Ya, jadi dipikir dari perbuatan yang sudah dilakukan, mana yang seharusnya dan mana yang lebih baik untuk aku tinggalkan. Ya, ternyata setelah dilihat lebih baik ditinggalkan itu yang mana gitu. Kemudian yang ketiga adalah dari perbuatan mubah itu apa alasannya? Kenapa saya melakukan perbuatan ini? Makan, minum. Kenapa saya makan? Kenapa saya minum? Kenapa saya tidur? Ya. Kenapa saya berjual beli? Kenapa saya bekerja? Itu kan perbuatan-perbuatan mubah. Boleh hukumnya. Alasannya untuk apa? Kalau kata Ibnu Qayyim, kalau niatnya untuk negeri akhirat maka dia beruntung. Kalau niatnya untuk hanya dunia saja, maka dia rugi. Ya. Nah ini dua muhasabah ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan saya baca di kitab Syarah Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar ya. Ini jadi yang dibahas oleh Syekh hanya sekedar kemampuan sudah mulai bisa mengajak bicara diri sendiri, tapi bisa dikembangkan kemampuan ini ke berbagai ranah yang positif gitu.